Fenomena iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menyebabkan bencana hidrometeorologi semakin sering terjadi di Indonesia. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, masyarakat harus mengetahui perbedaan fenomena cuaca agar dapat melakukan antisipasi. BMKG, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim membuatnya mendapat limpahan uap air yang intensif. Uap air atau massa udara tersebut kemudian memicu cuaca ekstrim. Ada 3 tipe fenomena cuaca yang terjadi di Indonesia. Pertama, fenomena cuaca dengan skala global seperti El Nino atau La Nina. El Nino merupakan fenomena cuaca musim kemarau yang panjang, sementara La Nina merupakan musim hujan yang berlangsung lama. Kedua, fenomena cuaca regional seperti monsun Asia dan monsun Australia. Angin monsun membawa massa udara yang banyak, yang dampaknya adalah meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia. Terakhir, fenomena cuaca lokal seperti puting beliung dan microburst atau angin yang cepat. Fenomena cuaca lokal ditemukan dalam masa peralihan cuaca pada April dan Mei atau Oktober dan November. Sepanjang 2021, Indonesia sangat terpengaruh fenomena cuaca La Nina dan monsun Asia yang menyebabkan curah hujan tinggi. Kedua cuaca ekstrim tersebut kemudian menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Nah, itu kan yang sudah terjadi sepanjang tahun 2021. Bagaimana dengan yang berpotensi akan terjadi sepanjang tahun ini? Ya, kalau kita lihat secara jangka panjang sebetulnya saat ini kita melihat La Nina memang sudah mulai melemah begitu ya, dan kita belum mengindikasikan adanya El Nino. Sehingga kemungkinan di sisa tahun ini kita akan menghadapi karakter musim yang relatif seperti biasa begitu ya. Tetapi dengan kebiasaan tersebut justru harus menjadi kewaspadaan. Karena salah satu jenis daripada bencana hidrometeorologi yang lain adalah kekeringan. Nah, kita sedang bersiap untuk menghadapi periode kering, tetapi mungkin kita sedikit bersabar karena frekuensi kejadian cuaca ekstrim untuk curah hujan tinggi ini masih akan berlangsung selama bulan April. Ya, sehingga kita nanti baru Mei, Juni, Juli akan menghadapi agak kekurangan hujan, sehingga fokus kita saat ini adalah kejadian cuaca ekstrim akibat hujan lebat. Dan kita melihat di Indonesia sudah cukup banyak bencana hidrometeorologi yang terjadi. Nah, antisipasinya tuh sebenarnya yang baik dilakukan untuk masyarakat Indonesia itu apa, Pak, dalam menghadapi bencana-bencana tersebut? Baik, satu hal yang perlu difahami oleh masyarakat bahwa kita di Indonesia ini adalah tinggal di sebuah zona yang memang sangat dipengaruhi oleh curah hujan. Artinya apa? Sebetulnya kita bersyukur dengan wilayah kita yang lembab dan juga basah begini ya. Tetapi kita juga di sisi lain harus siap siaga. Karena dengan meningkatnya kejadian ekstrim akibat perubahan iklim yang sekarang semakin memburuk istilahnya, maka masyarakat yang harus disiapkan. Kita harus menyiapkan kondisi lingkungan kita. Jadi ketika masuk periode musim hujan, lingkungan kita siap untuk menghadapi ancaman banjir misalnya. Begitu juga ketika masa kekeringan untuk daerah-daerah yang memang sulit mendapatkan sumber air dari tanah, bisa dilakukan misalnya seperti memanen hujan. Nah, karakter seperti inilah yang harus dimiliki bangsa Indonesia karena sejatinya kita memang tinggal di sebuah zona yang ancaman bencana hidrometeorologinya secara alamiah ada. Nanti kita di bulan Oktober, November, Desember ketemu lagi periode puncak hujan. Begitu juga dengan periode kekeringan. Perubahan iklim global menjadi penyebab peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim. Maka dari itu, pemerintah dan warga harus bekerja sama menjaga lingkungan untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi. Karmel Mursalim, Nugrah Endri, Jakarta.